Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anak ibu sekalian. Mudah-mudahan anak ibu berada di dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa jaga kesehatannya ya. Nah, untuk itu kita mulai membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjut pada materi kita pertemuan yang ke-10. Di pertemuan yang ke-10 ini yang akan kita bahas adalah kelanjutan dari persamaan kuadrat. Nah, di sini yang kita bahas lagi yaitu fungsi kuadrat. Nah, sekarang untuk fungsi kuadrat itu kita melihat ya, fungsi itu singkatannya F adalah suatu fungsi yang menghubungkan daerah asal domain dengan daerah kawan kodomain. Nah, ini sudah kita pelajari waktu kelas 8. Sekarang untuk fungsi F yang dinyatakan dalam bentuk Fx sama dengan AX kuadrat ditambah Bx tambah C, di mana A, B, C-nya bilangan real ya, dan A tidak sama dengan 0. Nah, ini fungsi, ini persamaan kuadrat, berarti ini fungsi kuadrat ya. Nah, sekarang kita lihat lagi pembagiannya. Pada fungsi kuadrat Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx tambah C. Nah, sekarang coba perhatikan, ini X ini kita ambil, ini adalah daerah asal. Sedangkan Fx itu adalah bayangan atau hasil dari X. Sedangkan A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Dan B ya, koefisien X. Kemudian C adalah bilangan konstanta. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Ya, contoh soalnya seperti apa. Nah, sekarang untuk fungsi Fx sama dengan X kuadrat ditambah 5X kurang 14. Tentukanlah bayangan dari 3 oleh F, oleh fungsi. Nomor B, nilai Fx jika X-nya sama dengan min 2. Berikutnya nilai X sehingga Fx-nya itu sama dengan 8. Berapa nilai X-nya kalau Fx-nya sama dengan 8? Nomor D, pembuat 0 fungsi. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, sekarang kita coba. Kita jawab ya. Tadi Fx kita, Fx sama dengan X kuadrat ditambah 5X kurang 14. Yang dimintanya, pertanyaan A adalah bayangan dari 3 ya. Yang dimintanya adalah A bayangan dari 3 oleh F ya. Berarti kalau bayangan dari 3 oleh F, maka bisa kita ambil untuk X. Nah, ya. Untuk F-nya berarti F karena bayangannya 3, berarti X ini sama dia dengan 3 ya. Karena bayangannya. Berarti X di sini kita ganti 3 sama dengan 3 kuadrat ditambah 5X kurang 14. Nah, sekarang 3X kuadrat tambah 5 kali 3. 5 kali 3. Ya. Berarti 3 kuadrat adalah 9 ditambah 5 kali 3 adalah 15 dikurang 14. Berarti hasilnya 9 ditambah 15 24 dikurang 14 adalah 10. Berarti F3 kita adalah 10. Nah, jadi bayangan dari 3 adalah 10. Ya. Kemudian yang diminta lagi tadi Fx. Ini nomor A. Nomor B, nilai Fx-nya berapa kalau X-nya sama dengan min 2. Ini minta tadi. Jadi ini
sama dia dengan ini. Kalau tadi X-nya sama dengan 3, berarti bayangannya itu sama dengan 3. Sekarang berarti X sama dengan min 2, berarti bayangannya min 2. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ganti X-nya dari persamaan kita itu min 2, sama dengan karena X kuadrat, min 2 kuadrat, ditambah 5 kali min 2 dikurang 14. Sekarang kita lanjutkan. Min 2 kuadrat adalah 4 ditambah 5 kali min 2 adalah min 10 dikurang 14. Sama dengan 4 dikurang 10 adalah min 6 dikurang 14 adalah min 20. Ya, berarti F min 2 kita adalah 20. Nah, di sini ini berarti nilai Fx kita sudah dapat 20. Ya. Nah, nilai Fx-nya kalau X-nya min 2 berarti hasilnya 20. Sudah 20. Nomor C. Berapa nilai X? Nilai X kalau Fx-nya sama dengan min 8. Berapa nilai X-nya? X ini kalau dia min 8 ya. Nah, sekarang kita ganti Fx sama dengan persamaan kita tadi ini, X kuadrat ditambah 5X dikurang 14. Ya. Nah, kita ganti Fx-nya sama dengan min 8. Berarti Fx ini ganti min 8 sama dengan X kuadrat ditambah 5X kurang 14. Nah, sekarang min 8 ini kita bawa dia ke sini semua. Nah, berada di sini X kuadrat ditambah 5X kurang 14. Karena min 8 menjadi tambah 8. Karena dia sudah habis di ruas ini berarti yang tinggal 0. Nah, sekarang Ibu susun ya. Ibu buat dulu X kuadrat dulu tambah 5X. Ini menjadi min 6 sama dengan 0. Ibu putar ya, 0-nya ke sini. Oke. Nah, di sini kita lakukan lagi apa? Yang kita lakukan lagi adalah memfaktorkan. Jadi ini kita faktorkan. Karena kita mau mencari X. Sekarang kita faktorkan. Yang pertama adalah min 6 itu sama dengan berapa kali berapa? Kemudian karena dia 5, kita ingat pelajaran yang kemarin, 5 itu berapa tambah berapa? Karena dia min 6, kalau 2 dan 3, dia negatif, nggak mungkin. Berarti 6 dan 1. 6 dan 1 selisihnya 5. Karena dia positif 5, berarti dia positif 6, negatif 1. Berarti positif 6 kali negatif 1. Ya. Nah, sekarang kita masukkan X sama dengan 0. Nah, sekarang yang pertama adalah positif 6. Yang kedua adalah negatif 1. Berarti untuk X ditambah 6 sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan min 6. Berikutnya untuk yang kedua, X kurang 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan positif 1. Ini X2. Ini X1, ini X2. Oke. Nah, yang berikutnya untuk D. Untuk D, kita suruhnya pembuat 0. Pembuat 0 fungsi. 0 fungsi. Kalau pembuat 0 fungsi itu sama juga dia dengan Fx sama dengan 0. Nah, berarti kalau tadi Fx-nya sama dengan 8, sekarang Fx-nya sama dengan 0. Caranya sama. Berarti Fx sama dengan X kuadrat ditambah 5X kurang 14. Fx-nya ganti dengan 0. Berarti 0 sama dengan X kuadrat ditambah 5X kurang 14. Nah, ini kita faktorkan. Ya. Nah, kita faktorkan, ini kita pikir lagi. Min 14 sama dengan yang tadi di atas ya. Nah, min 14 itu sama dengan berapa kali berapa, dan di sini 5 itu sama dengan berapa tambah berapa. Nah, sekarang kalau seperti itu berarti kita memikirkan 5 ini dia ada 14 itu kita ambil kalau 7 kali 2 14,
Kalau 7 dengan 2 itu selisihnya 5. Sekarang kita terletak positifnya di positif 5. Di mana letak positifnya? Tentu di angka yang besar, maka kurang 2 min 7 ditambah min 2, 5 dia. Berarti 7 kali min 2, min 14. Nah, kita masukkan lagi ke sini. Kita masukkan lagi, ya. Ibu pindahin nolnya ke sini. Oke. Nah, sekarang X, ini X. Nah, yang pertama dia adalah 7, berarti positif 7. Yang kedua adalah min 2, min 2. Nah, sekarang berarti X ditambah 7 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 7. 7 X satunya. Nah, kemudian untuk X2, X kurang 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan positif 2. Ini X2. Nah, inilah dia di dalam bentuk fungsi kuadrat. Ini baru contoh soal satunya. Nah, berikutnya kita lihat lagi konsep fungsi untuk grafik fungsinya. Nah, sekarang kita lihat lagi konsep fungsinya untuk grafik fungsinya. Nah, sekarang ya. Nah, ini untuk konsep fungsi kuadrat atau boleh dikatakan grafik fungsi. Yang pertama yang akan kita perhatikan adalah karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai koefisien X. Jadi nilai koefisien X itu adalah nilai A. Kemudian pembuatan nol fungsi seperti yang sudah kita bahas barusan. Kemudian sumbu simetri. Berikutnya diskriminan. Yang kelima itu karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Sekarang kita lihat satu persatu, kita bahas. Itu karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai koefisien X kuadrat. Yang pertama kita melihat pada grafik fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c berlaku sebagai berikut. Sebagai apa berlakunya? Nah, sekarang berlaku yang pertama adalah jika A kecil dari 0, berarti A-nya ini kecil dari 0 negatif. Maka grafiknya membuka ke bawah. Mempunyai nilai maksimum. Kalau dia ke bawah membukanya maksimum nanti. Jika, nah ini gambarnya. Kalau dia membuka ke bawah, nah ini buka ke bawah. Ya, ini gambarnya yang nomor 1. A kecil dari 0 maksimum. Nah, buka ke bawah, ini maksimum dia. Nah, yang berikutnya jika A besar dari 0 maka grafiknya membuka ke atas mempunyai nilai minimum. Nah, ya buka ke atas nih. Nah, di sini nilai minimumnya. Nah, ini titiknya. Itu yang nomor 2. Kemudian untuk yang nomor 3, makin kecil nilai A maka grafiknya makin kecil nilai A, maka grafik yang terbentuk makin besar. Jadi makin besar dia nanti grafiknya kita gambar. Nah, sekarang yang kedua, membuat nol fungsi. Nah, membuat nol fungsi sama dengan seperti tadi sudah kita bahas ya. Dia nanti untuk fungsi X, fx sama dengan X kuadrat ditambah bx tambah c adalah nilai X yang menyebabkan fx-nya sama dengan 0, sama dengan tadi. Sehingga kita dapatkan nanti adalah, coba perhatikan ini, kita dapatkan nanti adanya X1 ini, X2 ini. Karena dia 0, karena dia di 0, berarti 0 ini, fx ini sama dengan Y. Jadi terletaknya di sumbu Y. Nah, sekarang untuk menentukan pembuatan nol fungsi, grafik tersebut berpotongan pada sumbu X. Jadi kalau dia membentuk seperti ada X1, X2, dia berpotongan pada sumbu X. Nah, sekarang untuk yang ketiga, sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu apa? Sumbu simetri itu adalah garis yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi 2 sama bentuk dan sama ukurannya. Nah, seperti gambar kita ini. Nah, ini karena dia di tengah-tengah, ini jarak dari titik potong ini ya ke sumbu X, X1-nya dengan ke X2-nya sama. Ini yang kita sebut dengan sumbu simetri. Ya, ini dia sumbu simetri. Cara menentukan sumbu simetri itu ada beberapa cara. Yang pertama, jika memiliki suatu
pembuat 0 gunakan. Nah, pembuat 0 pembuat 0 tersebut sebagai sumbu simetri. Jadi yang dibuatkan nolnya itu adalah sumbu simetrinya seperti Y tadi. Nah, jika dua pembuat 0 sumbu simetrinya adalah X, karena ada dua titik tadi X1 X2 berarti dia X1 ditambah X2 dibagi 2. Jadi dia dapat di tengah-tengah ya, karena dia berpotongan tadi. Untuk yang ketiga, jika diketahui fx-nya sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, maka kita pergunakan rumusnya x sama dengan min b per 2a. Ya, itu untuk sumbu simetri. Nah, berarti ini persamaannya. Ya, ini persamaannya. Berikutnya, ini kita lihat lagi diskriminan. Diskriminan ini singkatannya D. Ini sudah kita pelajari pada persamaan kuadrat. Nah, sekarang dari fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, d-nya itu sama dengan b kuadrat dikurang 4ac. Nah, nanti dia bagaimana bentuknya ya untuk d. Nah, sekarang yang kelima, karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Jadi tergantung nanti diskriminannya bagaimana ya. Nilai D-nya bagaimana. Nah, sekarang kita lihat gambarnya yang seperti apa diskriminannya tersebut. Nah, yang pertama, kalau D-nya besar dari 0, maka dia terbuka ke atas ya, terbuka ke atas. Nah, dia memiliki, ada yang D besar dari 0 itu dia memiliki dua akar real berbeda. Berbeda dia. Seperti tadi ada X1, X2 ya, berbeda dia. Kita dapatkan X1-nya berapa, X2-nya berapa nanti ya, berbeda. Nah, juga memotong di sumbu X di 2 titik. Nah, ini 2 titik dia berpotongan. Itu untuk D besar dari 0. Nah, sekarang kita melihat lagi kalau D-nya sama dengan 0. Kalau D-nya sama dengan 0, berarti dia akar kembar. Akar kembar itu apa? Akar kembar itu X1 dan X2-nya sama. Nah, itu sudah kita pelajari pada persamaan kuadrat. Jadi X1 dan X2-nya sama. Nah, juga memotong di sumbu X di 1 titik. Nah, memotong sumbu X 1 titik. Di 1 titik saja. Jadi menyinggung dia ya. Kalau yang nomor 1 tadi memotong di sumbu X. Jadi terdapat ada 2 titik. Nah, untuk yang ketiga, itu D-nya kecil dari 0. Kalau D-nya kecil dari 0, dia tidak menyinggung, tidak memotong. Jadi tidak ada akar realnya. Jadi dia tidak memotong sumbu X. Jadi tergantung dia. Nah, itulah gambar dari grafik fungsi kita. Nah, sekarang kita coba lihat contoh soalnya. Kita lihat contoh soalnya. Ini dia. Nah, sekarang jika fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurang 3, tentukan. Nah, yang pertama, pembuat 0 fungsi. Nah, ini sudah kita pelajari di contoh 1 tadi. Sudah kita bahas. Jadi kita jawab dulu. Jawab. Fx, ini nomor A ya. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurang 3. Sekarang, karena dia pembuat 0, berarti fx-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita ambil fx-nya 0, berarti 0 sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurang 3. Nah, sekarang kita faktorkan. Kita faktorkan lagi ya, kita faktorkan. Nah, berapa kali berapa dia 3? Berapa kali berapa dia x kuadrat? Berarti x kali x. Yang min 3 itu berarti dia 3 kali 1. Supaya dia positif 2 berarti 3 dikurang 1. Jadi 3 positifnya 1 kurangnya. Jadi 3 kurang 1, 2. Itu sama dengan 0. Nah, sekarang berarti X1 ya, untuk X1 ini X tambah 3 sama dengan 0 berarti X sama dengan min 3. X1 baru. Berikutnya untuk yang kedua,
X kurang 1 sama dengan 0, berarti X2 kita sama dengan positif 1. Ini X2. Ya. Ingat, dia pembuat 0. Itu untuk jawaban A. Untuk jawaban B, untuk B lagi, katanya karakteristik grafik fungsinya dilihat dari nilai A. Nah, kita lihat kalau f(x) kita adalah x kuadrat ditambah 2x dikurang 3, berarti A kita, di sini A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 3. Min 3 dia. Nah, sekarang dia minta ya nilai A-nya. Berarti A-nya sama dengan 1, A sama dengan 1, berarti A-nya ya besar dari 0. Nah, ya, A-nya besar dari 0. Maka dia itu A-nya bernilai positif, berarti nilainya positif. Ya, nilainya positif. Nah, kalau nilainya positif berarti nanti dia terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Itu nomor A. Nomor B ya, nomor C. Kemudian sumbu simetri grafik. Oh, sumbu simetri grafik. Persamaan sumbunya apa? Nah, persamaan sumbunya tadi apa? Persamaan sumbunya tadi adalah X sama dengan min B per 2A. Karena dia X sama dengan B, B-nya berapa? B-nya 2, berarti min 2 per 2, A-nya tadi 1, 2 kali 1, berarti X-nya sama dengan min 2 per 2, X-nya sama dengan min 1. Nah, X-nya min 1. Nah, berikutnya dari bentuk ini kita disuruh lagi menentukan nomor D. Nomor D lagi diskriminan titik balik dan nilai fungsi. Nah, titik balik dan nilai fungsi itu kalau dia terbuka ke atas dia itu nilainya maksimum atau minimum. Nah, itu yang kita pikirkan. Jadi kalau dia terbuka ke atas berarti nih dia mempunyai Nah, sekarang Ibu ulang lagi. Kalau persamaan sumbu X kita ini tadi sama dengan min B per 2A, berarti X-nya sama dengan min 2 per 2 kali 1. X sama dengan min 2 per 2. Jadi X sama dengan min 1. Ini adalah persamaan sumbu simetrinya. Persamaan sumbu simetri ya. Nah, sekarang kita lihat lagi titik balik. Untuk menentukan titik balik berarti kita butuh titik balik atau kita ambil nilai maksimum ya, nilai maksimum. Kalau dia terbuka ke atas bukan maksimum, minimum ya. Nilai minimum kalau dia terbuka ke atas minimum, kalau dia terbuka ke bawah baru maksimum. Nilai minimum apa dia? Tadi kan X kita sama dengan 1. Jadi dari fungsi kita F sama dengan X kuadrat ditambah 2X kurang 3. Kan X kita sama dengan min 1, berarti X-nya ganti min 1. Nah, ini Fx itu sama juga dengan Y, berarti boleh kita ganti Y. Min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 dikurang 3. Ya, berarti Y-nya sama dengan min 1 kuadrat. 1 ditambah min 2 kurang 3. Jadi berapa hasilnya? Jadi Y-nya sama dengan min 4.
Nah, berapa titik baliknya? Jadi titik kita dapatkan adalah X-nya ini, ya. X-nya X, Y, titik koordinat kita ya. Untuk pelajaran kelas 2 sudah kita pelajari itu X, Y, berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan -1 dan -4. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan nomor berikutnya. Yang nilai diskriminan. Ya, nilai diskriminan. Nilai diskriminan kita. Pertanyaan nomor E, ya. Diskriminan. Diskriminan itu singkatannya adalah D. D itu rumusnya apa? Nah, ingat, B kuadrat kurang 4AC. Oh, berarti D-nya itu, B-nya tadi berapa? Berapa persamaan kita D-nya? B-nya, ingat ya. A-nya 1, B-nya 2, C-nya -3. Jadi ingat, 2 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1 kali C-nya -3. 2 kuadrat adalah 4, min kali min positif, ya. Ini 12, berarti D-nya 16. Nah, kalau D-nya sama dengan 16, berarti karakteristik kita menghadap kemana? D-nya bagaimana? Bagaimana dia? Berarti D-nya besar dari 0. Ya, nanti kita ambil gambarnya lagi. Nah, sekarang yang nomor nomor titik baliknya sudah tadi ya. D. Oh, ini E lagi ya. Ini E, salah Ibu. Kemudian kita lihat ini F. F itu gambarlah grafik. Fungsi. Nah, sekarang kita gambar grafik fungsinya. Ingat ya, menggambar. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Nah, sekarang kita ambil ini titik potongnya 0, di sini nolnya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia kecil dari 0, negatif. Ke kanan positif. Ke atas positif. Ke bawah negatif. Sekarang kita masukkan lagi. Kita masukkan. Yang tadi kita dapatkan X1-nya -3. Berarti Y-nya 0 ya. Berarti -3. Y-nya di 0. Berarti untuk X1-nya -3. Nah, ini -3. Nah, ini X1 kita tadi. Nah, kemudian X2 kita 1. Nah, kita letakkan X2-nya 1. Ya, ini X2. Berikutnya, yang kita ambil lagi titiknya, titik baliknya, ya, titik baliknya adalah -1, -4. Nah, kita cari -1, -4. Oh, sini dia. Karena dia A-nya besar dari 0 tadi, A besar dari 0, D besar dari 0, ingat ya. Berarti arahnya terbuka. Kalau D besar dari 0, dia memotong pada sumbu X. Jadi ini dia. Ya. Inilah dia gambar grafik kita. Ini namanya titik balik. Titik balik. Berapa titik balik kita? -1 ya, -1, -1, -4. Berarti X1 kita berapa titik kita di sini? -3,0. Berapa titik kita di sini? 1,0. Ya.
Nah, dia terbuka ke atas. Inilah gambar kita untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk lebih pahamnya anak ibu, silakan anak ibu ulang-ulang kembali untuk mempelajarinya, karena gambar sudah kita lihat gambarnya ya. Nah, sekarang untuk lebih bagusnya, lebih mantapnya anak ibu, silakan anak ibu kerjakan PR yang ke-7. Ibu cukup kasih 2 PR saja. Nah, ini PR kita yang ke-7 ya. Silakan bekerja anak ibu, mudah-mudahan anak ibu mengerti. Jika tidak mengerti, boleh ditanyakan langsung ke ibu. Nah, jangan lupa dikumpul ya, karena PR ini adalah untuk nilai keterampilan bagi ibu. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.